Mengapa Tuhan masih terus mengampuni walaupun bangsa Israel berulang kali meninggalkan Tuhan? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse. Kita masih mempelajari seri kitab Yosua dan hari ini kita belajar dari pelajaran ke-12 dengan judul Siklus yang Merusak. Untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam, kami menghimbau sahabat Inverse untuk mempelajari secara mandiri buku panduan Inverse yang telah tersedia pada tautan di deskripsi video ini. Dan saya berdiskusi bersama dengan Pendeta Evan, ada Kak Jedi, dan juga Kak Geri. Shalom semuanya. Shalom. Halo. Baik, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Geri. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh duduk kembali di bawah kaki Kristus untuk mempelajari firman Tuhan. Bapa, kami meminta hikmat-Mu, curahkanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti setiap kehendak-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan belajar dari buku Hakim-Hakim pasal yang ke-1 dan ke-2. Kami akan membacakan Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 12. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 dan 7. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ayat 8 dan 9. Lalu Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu meninggal dalam usia 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di daerah pegunungan Efraim, di utara Gunung Gaas. 10 dan sampai 12. Setelah seluruh generasi itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, muncullah sesudah mereka generasi lain yang tidak mengenal Tuhan, ataupun tindakan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah-ilah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Mereka sujud menyembah ilah-ilah itu sehingga mereka membangkitkan murka Tuhan. Oke. Terima kasih. Ya. Nah, Pak Pendeta, tema triwulan ini kan masih tentang Yosua ya. Tapi kenapa kita sudah masuk ke dalam buku Hakim-Hakim nih? Apa garis besar Hakim-Hakim 1 dan 2 dan hubungannya dengan Yosua dan kehidupan bangsa Israel, Pendeta? Ya, jadi betul bahwa awal dari catatan kitab Hakim-Hakim ini lanjutan dari sejarah bangsa Israel. Bahwa setelah mereka tiba di tanah Kanaan, sudah dibagi tanah itu, selesai tugas Yosua, Yosua pamitan, maka kisah selanjutnya perjalanan dan pengalaman bangsa ini, itulah yang ditulis dalam kitab Hakim-Hakim. Bahkan Yosua sendiri mati itu dicatat dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua dan beberapa penatua di generasi yang pertama di zaman daripada Yosua itu. Jadi kitab Hakim-Hakim ini adalah era lanjutan dari kehidupan orang Israel pada waktu mereka sudah menduduki tanah Kanaan yang Tuhan janjikan itu. Oke, dan pekan lalu kita belajar bangsa Israel itu membuat janji untuk setia kepada Tuhan gitu ya. Kok bisa mereka jatuh ke dalam siklus yang merusak ini lagi gitu? Kalau aku ngelihatnya mereka sedikit demi sedikit berkompromi ya. Jadi akhirnya pada saat udah nyampe di generasi yang itu sampai mereka udah nggak kenal Tuhan lagi gitu. Jadi mungkin generasi-generasi atasnya sedikit demi sedikit berkompromi yang akhirnya anaknya mereka ngelihat gitu kan, oh ini boleh, oke, baik, dia lakuin lagi sampai akhirnya di generasi terus maksudnya beberapa generasi setelahnya
sampai udah nggak mengenal Tuhan lagi. Jadi itu menurut aku pelajarannya adalah pentingnya kita untuk generasi yang sekarang jangan berkompromi. Ya betul juga ya. Jadi memang ketika yang atasnya berkompromi, generasi yang di bawah ini akan mengikut gitu ya, karena melihat kan gitu ya, melihat atau menjadikan orang-orang yang di atas ini adalah sebagai panutannya gitu. Nah, bangsa Israel ini sendiri juga kalau kita lihat permasalahannya dari dulu kayaknya sepertinya sama begitu ya. Karena pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir pun mereka mengalami hal yang sama juga nih, ya. Nah, saya teringat ada satu buku yang berjudul Para Nabi dan Bapa mengatakan bahwa kenapa mereka bisa jatuh ke dalam penyembahan Baal ini atau berhala ini, karena mereka terbiasa melihat ilah-ilah di Mesir itu sesuatu yang secara fisik begitu. Nah, jadi ketika Yosua atau pemimpin-pemimpin yang lain sudah hilang nih, ya kan, mereka merasa kayaknya oke kalau saya berkompromi nih. Jadi ketika yang pemimpin itu sudah tidak ada, jadi mereka seperti kayak ada suatu kuasa atau kekuatan yang semakin lemah gitu. Kenapa? Karena mereka terbiasa menggantungkan cara berpikir mereka kepada para pemimpin-pemimpin mereka, begitu. Jadi itu menurut aku kenapa mereka bisa jatuh ke dalam dosa yang sama. Oke. Dan dalam pelajaran pekan ini kita lihat ya, yang tadi sudah Kak Geri sampaikan, tadi seorang pemimpin besar pergi, mudah sekali generasi berikutnya untuk mengalami iman yang kurang bersemangat gitu ya. Apa perbedaan antara Yosua dan para tua-tua yang melayani setelah kematian Yosua ini Pak Pendeta? Ya, jadi tadi sudah dibaca di ayat yang kita baca bersama tadi bahwa bangsa ini sudah nyaman sebenarnya tinggal di situ, sudah di tempat mereka masing-masing, tapi kemudian sebenarnya mereka punya pilihan. Apakah mereka hidup berdamai dan kompromi dengan orang-orang yang masih ada di situ, yang Tuhan bilang harus ini diusir atau harus dihilangkan, karena cepat atau lambat pengaruh dari para orang suku Kanaan yang mendiami tanah ini dengan penyembahan berhala mereka, itu akan mempengaruhi mereka. Tapi apa yang bangsa ini pilih? Setelah Yosua mati dan para penatua yang segenerasi dengan Yosua tadi mati, maka orang-orang ini justru berdamai dalam tanda kutip, hidup kompromi dengan orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu, orang-orang yang sebelumnya ada di situ. Dan dengan cepat pengaruh dari kekafiran, penyembahan berhala, dan juga dewa-dewa dan lain sebagainya segera merasuki kehidupan rohani generasi berikutnya setelah Yosua dan para penatua itu tadi mati. Jadi ini bedanya, bahwa Yosua di generasinya dia tidak mau kompromi dengan hal yang sepele mungkin dalam tanda kutip. Tapi generasi yang berikutnya ini sedikit demi sedikit akhirnya itu membuat kerohanian mereka justru menjadi lumpuh dan mengalami kematian. Bahkan kalau kita baca mereka menjadikan orang-orang Kanaan itu menjadi hamba ya. Jadi ya mereka ya udah biar hidup saya nyaman begitu kan, daripada saya taklukkan capek-capek jadi hamba aja. Tapi justru itu yang jadi duri dalam daging ya sebenarnya ya. Oke, dan ternyata mungkin orang-orang Kanaan itu tetap mereka izinkan melakukan penyembahan berhala, dan akhirnya dosa penyembahan berhala itu sangat merendahkan dan melemahkan mereka. Nah, ini mengapa dosa penyembahan berhala itu sangat merendahkan dan melemahkan, seperti saya sudah bilang. Dan bagaimana penyembahan berhala modern saat ini juga merendahkan dan melemahkan kita. Iya, ini saya teringat ada satu ayat di dalam Mazmur 115 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Di situ dikatakan bahwa berhala-berhala mereka, perak dan emas belaka buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berbicara, mempunyai mata tapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tapi tidak dapat meraba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat mengeluarkan suara dengan kerongkongannya. Mereka yang membuatnya akan menjadi sama seperti itu. Demikian pula semua orang yang percaya kepadanya. Nah, jadi patung-patung itu kalau kita boleh definisikan tadi ayat yang sudah kita baca,
itu adalah benda yang memang seolah-olah hidup tapi tidak hidup gitu. Kenapa saya bilang seolah-olah hidup? Mereka mempunyai karakter seperti untuk mendengar, tapi nggak mendengar, kan seperti mati kan? Nah, tapi orang yang percaya kepada benda-benda itu dikatakan mereka akan sama seperti benda-benda itu. Nah, makanya ketika kita menyembah Tuhan yang benar, karakter Tuhan itu akan terpancar kepada kita. Kalau kita menyembah kepada Baal yang mati dalam benda mati itu, ya karakter kita akan menjadi benda yang mati itu. Gitu. Jadi makanya kenapa penyembahan ini memang sangat penting ya, kita perlu mengerti. Dan kenapa Tuhan larang kita ini melakukan penyembahan kepada patung-patung, kepada benda-benda mati, karena apa yang kita sembah, karakter itulah yang akan menjadi kepada bagian kita juga. Itu yang bahayanya. Asik. Oke. Kalau aku ngerasa bagaimana ya penyembahan berhala modern saat ini ya. Kalau kita lihat berhala itu artinya apa sih? Berhala itu kita membuat sesuatu dan akhirnya kita menempatkan sesuatu itu lebih tinggi daripada Tuhan. Iya. Kalau zaman sekarang ini bisa jadi berhala buat aku gitu kan. Lalu apalagi mungkin pakaian bisa menjadi berhala buat aku, sepatu bisa menjadi berhala buat aku untuk zaman sekarang gitu ya, karena menempatkan itu lebih tinggi daripada Tuhan. Sebenarnya satu hal lagi yang aku tertarik adalah ketika aku mikir gitu, kenapa bangsa Israel ini masih mau lagi ya terus ya, padahal dia udah berjanji dan lain sebagainya. Wah, ternyata kalau aku inget-inget lagi, maksudnya itu terjadi sama aku sendiri. Kenapa? Karena sekelilingnya orang-orang itu semuanya ada Tuhan yang dia lihat, dan akhirnya dia pengen sama seperti orang-orang sekelilingnya itu. Zaman sekarang Instagram itu diciptakan untuk apa? Untuk supaya itu adalah media sosial lah, bilanglah. Media sosial itu diciptakan untuk apa? Supaya apa? Kita scroll terus, kita lihat terus supaya wah, si ini liburannya ke sini. Aku juga mau dong, pengen sama seperti mereka. Si ini waduh punya mobil baru gitu kan. Aku juga pengen handphone terbaru iPhone 17. Aku juga mau dong karena artis semua punya gitu. Nah, jadi kayaknya sekarang kalau untuk bagi zaman sekarang penyembahan berhala itu udah lebih seperti itu kali gitu ya, bahwa pengen sama seperti yang orang lain punya gitu. Akhirnya mau gak mau kompromi dan akhirnya jatuhlah ke dalam udah gak mau lagi dengar Tuhan gitu. Jadi akhirnya jatuh ke dalam. Oke. Thank you Kak, bener ya. Apa yang kita lihat, ya yang kita lihat terus-terusan lah, itu yang akhirnya ya kita ingini juga ya. Seperti bangsa Israel, lihat terus-terusan itu mereka juga pengen punya Allah seperti itu. Kita juga gitu ya, Allahnya ya yang ada dipakai sama artis. Oke. Dan apakah ada pelajaran lain pendeta yang belum kita bahas dari Hakim-Hakim 1 dan 2 yang bisa menjadi pedoman bagi orang muda saat ini? Ya, jadi sebenarnya banyak pelajaran yang kita bisa ambil ya, tapi ada satu hal yang tertarik bagi saya, bahwa kita lihat di sini, kita bersyukur ketika orang-orang tua kita membawa kita kepada kebenaran, memperkenalkan kebenaran melalui pengajaran di rumah dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa anak-anak muda, bahwa kita harus punya pengalaman rohani secara pribadi dengan Tuhan. Jangan sampai generasi yang berikutnya tidak lebih baik dalam imannya dari generasi yang sebelumnya. Dan inilah yang terjadi di zaman Yosua. Semangat orang-orang tua kita dulu apakah masih kita miliki sekarang? Kesetiaan mereka dulu apakah masih kita miliki sekarang, dan lain sebagainya. Jadi kita harus punya pengalaman rohani berjalan dengan Tuhan juga secara pribadi, yang walaupun kebenaran itu dalam tanda kutip mungkin diwariskan dari orang-orang tua kita, tapi pengalaman rohani dengan Tuhan itu kita perlu bangun secara pribadi. Amin. Amin. Baik Sobat Inverse, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen? Ngantuk? Malas? Nggak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta.
Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Baik, tadi kita sudah belajar bagaimana kemunduran rohani terjadi pada generasi selanjutnya. Dan mungkin boleh sharing hal apa yang secara pribadi Anda lihat dulu itu begitu berpengaruh pada keimanan di generasi Anda. Mungkin Pak Pendeta dan Kak Geri sudah generasi di atas saya ya. Tapi generasi selanjutnya atau mungkin di generasi saya atau mungkin di generasi anaknya Pak Pendeta itu sudah tidak dipelihara. Dan hal praktis apa yang bisa dilakukan supaya kita boleh lebih baik lagi dalam meneruskan iman kepada generasi selanjutnya saat ini. Ya, jadi ini minggu lalu saya kebetulan ada di Kalimantan Barat ya. Saya ada KKR di sana dan saya lihat orang-orang datang di KKR itu pakai truk dari tempat yang jauh, hujan-hujan. Dan saya waktu lihat mereka, saya ingat dalam hati saya 20 tahun yang lalu seperti ini saya di kampung. Jadi waktu orang tua saya bawa pergi KKR, hujan-hujan naik truk itu bisa sampai rumah jam 11, jam 12 malam. Tapi semangat mereka. Tapi hari ini semangat seperti itu saya tidak lagi lihat di tempat saya. Bahkan anak saya sekarang kalau pergi ke gereja tidak nyaman, uring-uringan, panas di gereja nggak ada AC, tidak nyaman atau tidak ada temannya dan lain sebagainya. Nah ini saya pikir hal sederhana tapi memberikan sebuah pelajaran bagi saya. Jangan sampai generasi kita selanjutnya memiliki semangat rohani dan kesungguh-sungguhan dalam Tuhan semakin merosot. Dan ini perlu teman-teman orang muda kita semua harus melanjutkan warisan rohani para pendahulu kita. Tahun 1844 bagaimana semangatnya orang-orang menunggu kedatangan Yesus. Sampai segala sesuatu mereka lakukan. Tidak ada lagi dosa yang disimpan di hati mereka. Waktu mereka dengar kalau Yesus mau datang. Hari ini apakah semangat yang sama yang masih kita miliki dalam kita menunggu ataupun mengharapkan kedatangan Yesus? Wah, langsung jawabannya tidak gitu ya. Seperti udah gak semangat ya. Betul. Ya kalau melihat apa tadi sampaikan pendeta betul sekali ya. Saya sempat merasakan ketika dengar ceritanya orang tua saya gitu ya, dulu bagaimana mereka semangat sekali gitu ya untuk membangun jemaat, gereja gitu. Tapi ketika saya ingat dulu, saya ini nggak seperti itu semangatnya memang gitu ya. Kalau saya lihat-lihat kenapa saya bisa nggak punya semangat yang sama. Jadi kalau saya coba lihat-lihat, ternyata saya ini suka sekali dengan apa yang saya lihat yaitu sepak bola. Nah, jadi kalau saya lihat itu, apa yang saya lihat terus, karena kan saya senang main bola kan, dan saya punya klub yang saya suka gitu, dan akhirnya apa yang saya lihat itu, itulah yang akan berpengaruh kepada cara saya berpikir gitu. Contoh nih ya, kalau sedangkan kalau di sepak bola kan harus menang, mau nggak mau saya pun juga harus menjadi orang yang selalu menang kan gitu kan, senang berkompetisi. Sedangkan Yesus bilang jangan jangan ya, maksudnya Tuhan mau supaya kita menyangkal diri kan. Nah jadi apa yang kita lihat
eh, sering kali kita lihat itu yang akan mempengaruhi tingkat keimanan kita, tingkat semangat kita untuk kita semakin dekat sama Tuhan gitu ya. Nah, lalu apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan adalah mulai untuk meminimize waktu di mana saya harus melihat sepak bola itu dan gunakan waktu untuk saya punya hubungan pribadi, pembelajaran pribadi saya dengan Tuhan seperti Pak Pendeta tadi sampaikan. Nggak ada lagi yang lain Ya. gitu aja sih. Oke, thank you for sharing. Dan mengapa menurut Anda seperti bangsa Israel ada orang yang bertumbuh di dalam kebenaran tetapi meninggalkan iman mereka kepada Tuhan ketika sudah dewasa gitu? Oh, itu mungkin kalau aku bisa jawabnya adalah karena akarnya dangkal, akarnya tidak jauh ke dalam, tidak kuat gitu ya. Jadi pada saat dewasa kan, ketika kita sudah dewasa faktornya banyak gitu ya, entah teman, pasangan hidup mungkin, apalagi ya pokoknya banyak banget lah gitu yang bisa membuat kita beralih gitu, berbelok gitu daripada seharusnya. Nah, ya itu. Jadi buat aku ngerasanya walaupun kita masih muda zaman sekarang gitu kan, perdalamlah akar itu. Maksudnya dengan apa sih? Dengan bahwa kita minta setiap hari punya pengalaman bersama dengan Kristus. Entah itu dari hal kecil, entah itu misalnya Tuhan, saya hari ini mau ke sini, tolong ya bantu saya. Itu dari hal-hal kecil tapi libatkan Tuhan di dalam itu semua, dan jangan pernah malu untuk berdoa, maksudnya dalam hati gitu ya, dimanapun itu gitu, minta Tuhan terlibat dalam situ gitu. Jadi akar itu akan bisa semakin menguat dan semakin dalam gitu. Jadi sama seperti kayak pohon yang besar. Ya kita baru kejadian nih di negara kita gitu kan. Kalau misalnya pohon-pohon itu akarnya dangkal, ya akan banjir ya ke bawah gitu aja gitu. Tapi kalau bukan banjir, maksudnya curah hujannya tinggi ya udah gitu kan. Tapi kalau misalnya kitanya berakar dan benar-benar dalam sama Tuhan, aku yakin mau dewasa mau tua dia akan tetap bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ya, jadi pelajaran lain yang kita bisa ambil bahwa bisa saja menjadi sebuah sekedar rutinitas, kebiasaan dan hal-hal yang sifatnya seremoni yang dilakukan, tetapi tidak berakar tadi disebutkannya, tidak tertanam di hati orang-orang Israel ini. Dan ini kemudian juga kita lihat di era berikutnya bahwa orang-orang ini setia dalam melakukan tata ibadah mereka dan lain sebagainya, tetapi sebenarnya itu tidak merubah karakter mereka, tidak merubah mereka memiliki karakter Yesus. Itu sebabnya ada sebutan mengatakan kalau aktivitas rohani itu tidak merubah karakter kita, maka itu sekedar hanya seremoni, formalitas, kebiasaan saja. Jadi jangan sampai rutinitas kita pergi bergereja, membaca Alkitab, beribadah dan lain sebagainya, tapi tidak merubah diri kita, tidak membentuk kita menjadi pribadi yang semakin menyerupai Yesus. Karena kalau tidak membentuk kita secara pribadi, maka itu sekedar hanya formalitas, rutinitas dan hanya kebiasaan saja. Ya, amin. Mungkin boleh ditekankan lagi ya, bagaimana seorang yang lahir dalam keluarga Kristen boleh memiliki hubungan yang kuat dan hidup dengan Tuhan, bukan sekedar tadi kayak pendeta bilang jadi Kristen budaya karena tradisi keluarga aja. Oke. Jadi ya emang saya juga seperti itu sih. Karena saya lahir dari keluarga yang memang sudah Advent gitu kan. Dan mungkin pada waktu saya dengan kehidupan dengan keluarga, tetangga-tetangga, main dengan teman-teman, mereka bertanya kenapa kalian mesti beribadahnya di hari Sabat sebagai contoh ya gitu misalnya. Dan mungkin saya juga nggak bisa jawab karena saya pikir ya saya cuma hanya dengar dari orang tua aja gitu kan. Ya orang tua saya ke gereja hari Sabat ya saya pergi gitu kan. Dan ketika saya tidak bisa menjawab saya jadi emosi, kesal gitu kan. Nah jadi akhirnya yang Tuhan lakukan adalah ya memang saya harus punya pembelajaran atau devotion secara pribadi gitu sama Tuhan. Dan kita harus tahu
oh kenapa sih Tuhan suruh saya nih hari Sabat beribadahnya? Kan gitu kan? Apakah Alkitab itu bilangnya seperti itu? Nah, ketika kita mempelajari secara pribadi, apapun yang akan kita hadapi di depan yang mungkin tidak sesuai dengan iman kita akan tetap teguh seperti tadi ya. Maksudnya pohon itu kalau dia berakar dengan kuat, tiba-tiba ada yang datang gitu ya, bencana atau apa, dia akan tetap teguh gitu. Nah, itu yang terjadi kepada saya ketika saya bertanya tentang apa yang saya imani, semuanya ternyata ada di Alkitab gitu. Dan itu yang melatih saya untuk bisa tetap kuat. Amin. Oke, kalau aku ngelihatnya mungkin dari sisi yang agak berbeda, bagaimana anak generasi selanjutnya itu bisa kuat gitu ya. Itu adalah kalau kita jadi orang tua, jangan biasakan manjakan anak. Karena apa? Dia harus punya pengalaman sendiri sama Tuhannya. Betul. Jadi kenapa mungkin generasi zaman sekarang itu sangat tanda kutip agak lembek? Karena kenyamanan itu sudah banyak sekali gitu. Banyak fasilitas dan lain sebagainya. Akhirnya yang membuat kalau saya ada kesulitan, saya akan datang ke gadget ini, saya akan datang ke sini, saya akan datang ke teman saya. Jadi dia tidak punya pengalaman sama-sama Tuhan gitu. Tapi kalau orang tua itu pada saat kita menjadi orang tua, kita mendidik anak itu untuk mandiri, mandirinya itu kadang memang harus dilepasin dan punya pengalaman sendiri sama Tuhan gitu. Biarkan dia pengalaman sendiri sama Tuhan. Nanti dia yang akan ngerasain kok. Dia bisa jatuh cinta sama Tuhan. Oh ternyata Tuhan tolong aku loh waktu begini. Tuhan tolong ini loh. Tuhan begini loh. Tuhan begitu. Jadi banyak yang pengalaman dia bersama-sama pribadi dengan Tuhan gitu. Kalau menurut aku ya itu ya salah satu mungkin ketika kita jadi orang tua berani lepaskan anak untuk punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung diskusi. Silakan semua panelis boleh memberikan satu closing statement. Ya, jadi hal yang sangat penting lagi bahwa kita sebagai orang muda adalah generasi yang harus melanjutkan semangat rohani, identitas kebenaran, kepemimpinan gereja, bahkan misi gereja yang Tuhan percayakan bagi kita. Jadi poinnya adalah mari sebagai generasi selanjutnya kita harus tetap menjaga obor semangat dan kebenaran rohani ini harus terus kita bawa. Jangan sampai redup, apalagi padam di generasi kita. Amin. Aku sebagai anak muda, ayo tetap semangat, carilah Kristus selama dia masih berkenan untuk ditemui, karena akan datang masanya di mana kita udah nggak bisa lagi pada saat kita cari dia sudah susah gitu ditemuin. Jadi sama seperti bangsa Israel ini, mungkin mereka sudah nyaman, akhirnya mereka melupakan Tuhan. Ya sekarang walaupun kita dalam keadaan nyaman, tetap cari Tuhan. Amin. Amin. Ya, kalau saya pribadi melihat pelajaran ini mengundang kita semua ya, bahwa jangan sampai melalaikan waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan ya. Karena memang tidak ada yang paling aman selain daripada tempat di mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Karena hanya itu yang menguatkan kita. Dan untuk masa depan kita nggak ada yang tahu, tetapi ketika hari ini kita memilih untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan secara pribadi, masa depan itu pasti akan aman karena ada Tuhan. Amin. Baik, kita boleh berdoa dipimpin oleh pendeta. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pelajaran yang indah dari pengalaman rohani Yosua dan para penatua bangsa Israel yang hidup pada zaman dahulu. Kiranya ini juga menjadi pelajaran penting bagi kami, untuk kami boleh melanjutkan warisan rohani bagi generasi kami sekarang bahkan seterusnya. Amin. Untuk kami boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup kami. Berkati kami semua dan juga yang mendengarkan, menyaksikan pelajaran ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk seluruh panelis, terima kasih untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama dengan kami pada episode ke-12 ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk memutus segala siklus yang melemahkan kita, melemahkan iman kita, dan boleh menuntun kita kembali pada hubungannya yang hidup
dengan Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. In verse.